warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apip Farhan dari kelas 11 TKJ 2. Halo, perkenalkan nama saya Alvan Hidayat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Sidki. Perkenalkan, nama saya Satria Haji Prastio dari kelas 11 TKJ 2. Nama saya Maulana Prisma Wahiga, saya dari kelas 11 TKJ 2. Perkenalkan, nama saya Syafira Syarif. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu fiber optik. Fiber optik adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan tinggi. Ketahui, ukuran fiber optik ini sangat kecil dan halus, bahkan lebih kecil dari helaian rambut manusia. Nah, berikut di samping saya adalah contoh dari gambar kabel fiber optik. Nah, komponen jaringan ini memiliki kecepatan transmisi yang sangat tinggi, yaitu dengan menggunakan pembiasan cahaya sebagai media transmisinya atau prinsip kerjanya. Fiber optik ini sendiri memanfaatkan serat kaca sebagai bahan penyusunnya untuk mendapatkan refleksi atau pantulan cahaya total yang tinggi dari cermin, sehingga data akan ditransmisikan dengan cepat pada jarak yang tidak terbatas. Nah, pantulan tersebut didapatkan melalui cahaya yang berjalan pada serat kaca dengan sudut yang rendah. Selain itu, dalam proses kerjanya, efisiensi dari pantulan cahaya ini dipengaruhi oleh kemurnian bahan fiber optik. Kemurnian yang dimaksud adalah seberapa bagus bahan serat kaca itu sendiri. Di mana semakin murni bahan gelas yang digunakan, maka penyerapan cahaya semakin sedikit oleh fiber optik. Minimnya penyerapan tersebut akan menghasilkan pantulan cahaya yang tinggi sehingga data dapat ditransmisikan dengan kecepatan sangat tinggi. Ya, setelah kalian memahami pengertian dari fiber optik, berikut adalah jenis-jenis dari kabel fiber optik. Yang pertama adalah kabel fiber optik single mode, dan yang kedua adalah kabel fiber optik multi mode. Apa itu kabel fiber optik single mode? Kabel fiber optik single mode adalah kabel yang memiliki transmisi tunggal, sehingga hanya bisa menyebarkan cahayanya hanya melalui satu inti dalam suatu waktu. Dan yang kedua adalah kabel fiber optik multimode. Kabel ini merupakan kabel yang dapat mentransmisikan banyak cahaya dalam waktu bersamaan karena memiliki inti yang sangat besar. Kabel ini biasanya digunakan untuk keperluan komersil yang digunakan oleh banyak orang. Oke, jadi fungsi dari kabel fiber optik itu sama seperti dengan kabel-kabel lainnya, yaitu untuk menyambung antar komputer dalam suatu jaringan. Akan tetapi, kabel fiber optik ini memiliki suatu kelebihan, yaitu dapat memberikan kecepatan yang sangat tinggi dalam mentransfer data dan tidak mengalami gangguan elektromagnetik. Setelah kita membahas fungsi kabel fiber optik, mari kita bahas tentang bagian-bagian fiber optik beserta fungsinya. Fiber optik terdiri dari beberapa bagian yang memiliki fungsi masing-masing. Berikut adalah beberapa bagian kabel fiber optik. Yang pertama adalah bagian core atau inti. Bagian inti fiber optik terbuat dari bahan kaca dengan diameter yang sangat kecil. Diameter serat optik yang lebih besar akan membuat performa yang lebih baik dan stabil. Lalu ada bagian cladding. Bagian cladding adalah bagian pelindung yang langsung menyelimuti serat optik. Biasanya ukuran cladding ini berdiameter 5 sampai 250 mikrometer. Cladding terbuat dari bahan silikon dan komposisi bahannya berbeda dari bagian core. Selain melindungi core, cladding juga berfungsi sebagai pemandu gelombang cahaya yang merefleksikan semua cahaya tembus kepada core. Selanjutnya adalah bagian coating, buffer. Bagian coating adalah mantel dari serat optik yang berbeda dari cladding dan core. Lapisan coating ini terbuat dari bahan plastik yang elastis. Coating berfungsi sebagai lapisan pelindung dari semua gangguan fisik yang mungkin terjadi. Misalnya, kelengkungan pada kabel, kelembaban udara dalam kabel.
Dan yang terakhir, bagian strand outer jacket. Lapisan ini merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi pelindung utama dari sebuah kabel fiber optik. Lapisan strand, member, dan outer jacket adalah bagian terluar dari fiber optik yang melindungi inti kabel dari berbagai gangguan fisik secara langsung. Seperti yang telah disinggung pada sub bab pengertian fiber optik sebelumnya, bahwa prinsip kerja dari kabel ini berbeda dengan kabel pada umumnya. Pada kebanyakan kabel, data ditransmisikan menggunakan aliran listrik. Namun, pada fiber optik menggunakan aliran cahaya yang dikonversikan dari aliran listrik sehingga tidak ada gangguan oleh adanya gelombang elektromagnetik. Itu kelebihan fiber optik di antaranya yaitu memiliki kecepatan transmisi yang tinggi dengan kapasitas mencapai 1 GB per detik. Selanjutnya yaitu dapat mentransmisikan data dengan jarak yang cukup jauh tanpa adanya bantuan penguat sinyal. Lalu bahannya terbuat dari serat kaca sehingga tahan terhadap karat. Kemudian ukuran kabel sangat kecil dan fleksibel. Dan yang terakhir, kabel ini memanfaatkan gelombang cahaya sehingga tidak terganggu oleh adanya gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio. Memiliki kelebihan, fiber optik juga memiliki kekurangan, diantaranya adalah biaya instalasi dan perawatan cenderung lebih mahal daripada jenis kabel lainnya. Yang kedua, membutuhkan sumber cahaya yang kuat. Yang terakhir, kabel harus dipasang dengan jalur berbelok untuk memaksimalkan kecepatan dan kelancaran transmisi